Mari kita membaca kitab suci, kita membaca Keluaran, pasal yang ke-19, ayat yang ke-21, sampai Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang kedua. Keluaran 19, ayat yang ke-21, sampai Keluaran 20, ayat yang kedua. Saya mengajak kita membaca bergantian, saya akan memulai dengan membaca Keluaran, pasal yang ke-19, ayat yang ke-21, saudara membaca ayat yang ke-22 dan kita terus bergantian hingga Keluaran 20 ayat yang kedua. Saya akan memulai membaca, demikianlah firman Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sampai di sini, kita memohon anugerah Tuhan sekali lagi, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan. Kini kami merindukan mendengarkan firman-Mu yang dikhotbahkan. Berkatilah pengkhotbah yang Tuhan tugaskan untuk berkhotbah. Sebab kami tahu siapa dia dan kami tahu dia tidak sanggup. Namun kami juga tahu siapa Tuhan dan kami tahu Tuhan sanggup. Berikanlah firman kepada kami sehingga setiap kami berlimpah dalam pengenalan akan Tuhan yang membawa kami ke dalam cinta sejati kepada Tuhan. Oleh sebab kami menemukan cinta kasih Tuhan yang sejati di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita tiba kepada saat di mana Tuhan memberikan 10 hukum. Ini merupakan rangkuman dari Taurat yang sangat penting. Karena di dalam sejarah pemikiran manusia, terutama tentang hukum, tentang undang-undang, tentang aturan keadilan, semua berkaca kepada 10 hukum ini. 10 hukum menjadi rangkuman yang begitu indah tentang Tuhan mengatur umat. Bagaimana dia memberikan pengajaran, pengaturan di dalam rangkuman yang begitu padat dari seluruh Taurat. Saudara kalau membaca 10 hukum, saudara akan sadar ini adalah arahan, ajaran untuk orang mengenal bagaimana mencintai Tuhan dan sesama. Mencintai Tuhan dan sesama bukan urusan perasaan sentimental. Mencintai Tuhan dan sesama adalah urusan menciptakan komunitas yang adil dan berbelas kasihan. Dua hal yang harus ditekankan. Komunitas yang adil dan komunitas yang berbelas kasihan. Komunitas yang tahu menghargai hak sesama manusia. Dan komunitas yang tahu bagaimana menolong orang-orang di sekeliling. Komunitas yang tahu bagaimana menghukum yang jahat. Dan komunitas yang tahu bagaimana mengangkat yang lemah. Ini merupakan komunitas yang Tuhan inginkan sebagai tujuan, sebagai output dari cinta kasih. Maka cinta kasih tanpa komunitas yang adil dan berbelas kasihan adalah cinta kasih yang kosong. Cinta kasih harus mengalir keluar dan aliran cinta kasih yang keluar ini menghasilkan komunitas yang penuh damai sejahtera. Maka cinta kasih sekali lagi bukan perasaan sentimental. Saudara tidak akan menemukan ada perintah yang hanya diarahkan untuk perasaan sentimental. Ketika Tuhan mengatakan inilah hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan Tuhan mengatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini tidak ada kaitan dengan perasaan sentimental. Satu orang pernah bertanya, bagaimana Tuhan memerintahkan perasaan? Perasaan tidak bisa diperintahkan. Perasaan tidak bisa dipaksakan. Aku mencintai siapa yang aku mau cintai. Aku tidak mungkin dipaksa mencintai yang aku tidak bisa cintai.
Jadi perintah mencintai adalah perintah yang absurd. Tapi saudara, pendapat ini yaitu bahwa cinta atau perintah untuk mencintai adalah perintah yang absurd. Ini datang dari pengertian bahwa cinta adalah perasaan. Cinta kasih hanya urusan dengan perasaan sentimentalku. Tapi itu tidak benar. Sebab jika ini urusannya dengan perasaan sentimental, maka perintah mencintai sulit untuk dijalankan. Ketika Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia. Saudara bilang, sudah Tuhan. Mana buktinya? Oh, hati. Aku mencintai dari hati. Hati tidak ada gunanya. Di dalam kitab suci, Allah adalah Allah yang mempunyai konsep. Namun Allah adalah Allah yang menyebabkan kenyataan dari konsep. Tuhan punya konsep di dalam rancangan, tapi konsep saja tidak cukup. Sudah tahu tidak, di dalam surat Efesus dikatakan kita semua ada di dalam pikiran Tuhan. Tuhan sudah menetapkan untuk mencintai kita, memilih kita, dan menjadikan kita terkonformasi kepada Kristus sejak sebelum dunia dijadikan. Loh, sebelum dunia dijadikan, kita pun belum ada. Kalau saya belum ada, kenapa Tuhan mencintai saya? Kenapa Tuhan mengatakan sudah memilih saya? Kenapa Tuhan mengatakan meletakkan saya di dalam Kristus dan akan membuat saya terbentuk berdasarkan Kristus? Ini hal yang aneh, kan saya belum ada. Tapi kita sudah ada dalam pikiran Tuhan. Tapi kalau kita mengatakan, oh saya sudah ada dalam pikiran Tuhan. Apakah ini berarti Tuhan tidak perlu menjadikan kita? Tuhan sudah pikirkan ada Jimmy Pardede, dia akan pilih sebelum dunia dijadikan. Lalu Tuhan tidak jadi menciptakan saya. Lalu malaikat bilang, kalau nggak salah Tuhan pernah pikir orang namanya Jimmy Pardede ya. Tuhan bilang, iya. Kenapa belum ada di dalam sejarah? Tuhan bilang sejarah nggak penting, yang penting ide di dalam pikiranku. Tidak, Tuhan punya pikiran penting. Tapi Tuhan punya pikiran penting karena Tuhan akan wujudkan di dalam sejarah. Tuhan akan wujudkan apa yang tadinya ada di dalam hatinya menjadi sesuatu yang ada di dalam dunia. Tuhan pikirkan sesuatu yang tadinya ada di dalam dirinya, sekarang menjadi sesuatu yang mempunyai keberadaan di luar dirinya. Mandiri namun bergantung. Nah inilah kita. Kita mandiri karena kita bukan Tuhan. Tapi kita bergantung karena kita ditopang oleh firman Tuhan. Jadi Tuhan punya ide tentang ciptaan dan Tuhan mewujudkan ide itu di dalam wujud realitas di dalam dunia. Demikian ketika Tuhan merancangkan sesuatu itu tidak menjadi nyata dan genap sampai Tuhan nyatakan di dalam sejarah dan di dalam ciptaan. Maka kalau saudara mengatakan, oh aku punya cinta kasih. Tuhan akan mengatakan, aku pun punya ide, punya pendapat, punya ketetapan, punya pilihan di dalam diri. Tapi itu tidak ada gunanya sebelum aku wujudkan di dalam sejarah. Demikian juga kamu. Kamu punya perasaan hati seperti apa? Itu tidak ada gunanya sampai engkau mewujudkannya di dalam realitas komunitasmu. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku mencintai Tuhan. Tuhan katakan, apa wujudnya? Engkau mengatakan, aku mencintai sesamaku. Tuhan akan tanya balik, apa wujudnya? Saudara mengatakan, aku mau menyerahkan hidup untuk Tuhan. Tuhan akan tanya, apa efeknya? Saya menyerahkan hidup untuk Tuhan, efeknya apa? Banyak orang mengatakan, aku mau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Tapi nanti orang tanya balik, apa sih efeknya dengan engkau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan? Saya tidak mengatakan orang menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Dia mesti punya bakat dulu lalu mengandalkan bakat. Bukan. Tapi begitu banyak orang menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, akhirnya bikin repot. Di STT cuma bikin problem, di dalam studi tidak pernah beres, di dalam mentaati aturan selalu gagal, selalu menjadi troublemaker. Lalu kita semua bergumul, kenapa ya dia masuk STT cuma bikin sulit? Mungkin Tuhan izinkan dia masuk STT untuk melatih para dosen. Biar dosen latihan sabar, dosen latihan baik, dosen latihan menenangkan diri, dosen latihan mempersiapkan khotbah di tengah tekanan karena ada anak-anak bandel seperti ini. Saya bukan sedang curhat by the way. Nah jadi ketika orang menyerahkan diri bikin repot semuanya. STT jadi bingung. Kalau kita luluskan dia, nanti gereja repot dapat orang seperti ini. Kalau nggak diluluskan juga kasihan. Jadi bagaimana? Nah saya pikir tidak bijak ya. Jika orang mengatakan, Tuhan aku menyerahkan diri kepadamu. Lalu Tuhan harus bilang thank you. Oh kamu menyerahkan diri. Oh I'm so grateful. Tidak. Kita mengatakan saya menyerahkan diri. Pertanyaan berikutnya, apa efeknya? Engkau memberi dirimu di dalam gereja. Apa efeknya buat gereja? Engkau memberi dirimu untuk kerajaan Allah, apa efeknya ya? Kalau saudara mengatakan, oh yang bikin efek bukan aku tapi Tuhan. Tuhan akan bilang, saya tidak pernah bikin efek kecuali aku melakukannya dengan perantaraan manusia. Nah jadi ketika orang mengatakan, aku menyerahkan diri bagi Tuhan. Tuhan akan tanya, apa efeknya? Saudara mengatakan, aku mau mencintai Tuhan. Akan ada pertanyaan, apa efek dari cinta kasihmu? Aku mau mencintai sesamaku manusia. Pertanyaan berikut, apa efek dari niatmu mencintai sesama manusia? Apakah ada komunitas damai, komunitas shalom yang terjadi karena engkau memberikan kasihmu,
Jika tidak berarti kasih-Mu cuma tinggal di dalam hati. Dan cinta kasih yang tinggal di dalam hati itu bukan cinta kasih. Di dalam bahasa Ibrani ada kata ahavah. Di dalam bahasa Yunani agak mirip ya, ada ahave. Ya, agape. Kita kurang tahu bagaimana bahasa Yunani dibaca. Karena kita tidak pernah dengar Paulus bicara bahasa Yunani. Yang kita lihat cuma surat Paulus yang ditulis dengan huruf kapital tanpa spasi. Nah, ini cara orang dulu menulisnya. Lalu kita yang harus berikan spasi, kita yang harus pertimbangkan kira-kira dia ngomong apa. Dan ada kata agape. Bagaimana baca agape? Kita kurang tahu. Tapi orang Yunani modern akan mengatakan ahave. Ahave bahasa Yunani, ahava bahasa Ibrani. Dua-duanya tidak hanya berarti perasaan di dalam diri. Dua-duanya berkait dengan konsistensi menjalankan apa yang mendatangkan kebaikan. Yang pertama-tama muncul dari niat di dalam diri dan kemudian keluar di dalam hasil, yaitu adanya komunitas yang baik. Jadi ketika Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu manusia, ada tolak ukurnya, ada ukurannya. Seringkali kita maunya kerja tanpa ada ukurannya. Oh, aku sudah setia melayani Tuhan. Kesetiaanmu diukur dengan apa? Oh, yang nggak tahu, pokoknya sudah setia. Saya satu kali pernah dimarahin Pak Stephen Tong. Pak Stephen Tong tanya, kamu pertama kali datang di Malang. Waktu itu saya di Malang, sangat Malang. Kamu pertama kali di Malang, jemaat berapa? Saya mengatakan, sekitar 120 Pak Tong. Sekarang berapa? Saya bilang sekitar 120 Pak Tong. Kenapa tidak ada pertambahan? Saya kira beliau sedang bercanda, tapi dia sangat serius. Maka saya jawab dengan bercanda, oh biar Tuhan yang memberikan anugerah pertumbuhan. Langsung dimarahin. Kamu gagal. Loh, kok saya gagal? Di mana rajinmu? Di mana kerjamu? Saya bingung. Saya sudah kerja giat, nggak ada hasil. Kamu kerja giat ukurannya apa? Nah itu kalimat kena sekali kepada saya. Kamu kerja giat ukurannya apa? Kita terlalu toleransi diri. Saya sudah giat, tapi apa measurementnya? Saya sudah giat, tapi apa ukurannya? Saudara, ketika kita mengatakan aku mencintai, Tuhan tanya, komunitasmu komunitas seperti apa? Apa yang dihasilkan oleh cinta kasihmu di tengah-tengah komunitasmu? Maka ketika Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Tuhan bukan cuma perintahkan kasih, Tuhan juga berikan ajaran, teachings, yaitu Torah. Kenapa ada Torah? Torah diberikan, atau Taurat ya kalau bahasa Indonesia. Torah diberikan supaya orang tahu bagaimana mengekspresikan cinta kasih. Torah diberikan supaya orang tahu ekspektasi Tuhan dari cinta yang harusnya kita salurkan ini. Jadi Tuhan mau kita mencintai, benar. Tuhan mau kita mencintai dengan mengubah sekeliling kita. Itu juga benar. Tuhan ingin kita mengubah lingkungan. Dan Tuhan ingin Torah menjadi dorongan teachings, pengajaran untuk kita menjalankan cinta kasih. Dan Tuhan ingin Torah menjadi ukuran apakah engkau berhasil menjalankan kasih atau tidak. Apakah masyarakatmu masyarakat yang damai atau tidak? Dengan kehadiranmu, lingkunganmu jadi lingkungan yang lebih cinta Tuhan atau tidak? Dengan kehadiranmu yang engkau sumbangsikan ke dalam bangsamu atau di tengah umatku, itu membawa kebaikan atau tidak? Maka Tuhan memberikan Torah, Tuhan memberikan teachings, ajaran-ajaran. Dengarlah ajaran ini jika engkau mau hidup. Sebab engkau hidup di dalam komunitas. Dan komunitasmu hanya bisa dilimpahkan oleh karena kasih. Jika kasih dipraktekan, kasih dinyatakan, maka lingkunganmu akan jadi lingkungan yang penuh dengan damai. Maka masyarakat yang penuh shalom, damai. Ini yang Tuhan mau. Dan di dalam sejarah Israel ada satu periode dari sang anak Daud, yaitu Shalomo. Shalomo adalah satu-satunya raja yang mempunyai masa damai panjang bukan main. Di dalam puluhan tahun dia memerintah, 40 tahun dia mendapatkan berkat. Dia boleh memerintah dengan damai. Ada shalom dan rajanya namanya Shalomo. Nah ini periode ideal sekali. Waktu ditanya di mana engkau tinggal? Di Israel. Apakah kamu orang Israel? Saya orang Israel. Bahagia kamu ya, nggak ada perang di negara itu. Betul, negara kami penuh dengan shalom. Siapa rajanya? Shalomo. Jadi Raja Shalomo membawa shalom. Tapi kenapa shalomnya tidak bisa panjang? Kenapa pada akhirnya ada kekacauan? Karena Shalomo berhenti mencintai. Dikatakan dia berhenti mencintai Tuhan dan dia mulai mencintai penyembah-penyembah berhala yang dia jadikan istri yang dia ambil dari bangsa-bangsa lain. Dia berhenti mencintai gairah kepada rumah Tuhan dan dia mulai membangkitkan gairah kepada rumah-rumah berhala. Cintanya kepada Tuhan luntur dan karena cintanya kepada Tuhan luntur, shalom tidak bisa dipertahankan. Jadi Tuhan sudah punya target. Aku meletakkan kamu di tengah-tengah umat. Aku mau engkau mencintai
Dan karena engkau tidak tahu apa ukuran kesuksesan mencintai, dan engkau tidak tahu bagaimana cara mencintai, aku memberikan Torah kepadamu. Jadi saudara, Torah itu apa? Torah itu bukan cuma sekadar menunjukkan bahwa kita bobrok. Torah menunjukkan kamu memang bobrok, tapi kamu mesti bertobat. Kamu memang berdosa, tapi ada cara hidup yang lain selain memberi makan keinginan berdosamu. Ada cara hidup yang akan memberikan damai. Ada cara hidup yang akan memberikan keadilan. Nah, inilah yang Tuhan mau. Maka Torah diberikan. Banyak orang tidak mengerti bagaimana membaca Torah. Waktu baca rasa aneh. Loh, kok kalimat-kalimatnya aneh ya? Perintah-perintahnya aneh. Ya bukan aneh karena kalimatnya aneh. Aneh karena saudara beda zaman dengan penulisannya. Saudara tidak hidup sezaman dengan penulisan Torah. Saudara tidak hidup di dalam zaman Israel. Ketika Israel keluar dari Mesir dan ada di padang gurun. Jadi bahasa dan budaya dari Torah asing bagi kita. Tapi karena ini asing, maka saudara perlu menjembataninya dengan penafsiran yang baik. Itu sebabnya Torah harus ditafsirkan, bukan ditolak. Waktu saudara baca, saudara mengatakan, wah ada aturan-aturan sudah tidak berlaku. Saudara, mana sih aturan yang masih berlaku secara khas dan langsung untuk kita? Enggak ada yang langsung. Tapi seluruh aturan ini berguna untuk kita di dalam metode penafsiran yang benar. Itu sebabnya seorang Bernard Poitras mengatakan, orang yang awam, lalu maunya membaca Alkitab secara naif, dia akan kesulitan mengerti. Karena pembacaan naif akan kitab suci adalah pembacaan yang cuma menggemakan kerangka budaya yang kita sudah telanjur miliki. Saudara sudah punya budaya seperti apa di dalam pikiran. Itu yang mendikte pembacaan kitab suci. Lalu kalau begitu bagaimana supaya saya bisa baca kitab suci dengan benar? Poitras mengatakan lakukan defamiliarisasi. Apa itu defamiliarisasi? Ini baca Alkitab aja kok kayaknya susah banget ya. Apakah sama dengan demilitarisasi? Lain. Apa itu defamiliarisasi? Artinya saudara jangan terlalu pede kalau saudara sudah ngerti. Begitu baca saudara bilang, saya tahu kok maksudnya. Hati-hati, mungkin maksudnya beda dengan yang kau pikirkan. Karena ada gap dari kebiasaan budaya yang terekam dalam pikiranmu dengan apa yang dinyatakan di dalam kitab suci. Ada seorang bernama Alan Locke. Alan Locke ini adalah tokoh penting di dalam menyelidiki Harlem Renaissance. Nah, saudara, Renaissance bukan cuma terjadi di abad ke-16, abad yang ke-15 akhir 16 awal di Eropa. Ada kelompok Harlem di New York, di Manhattan, Amerika, yang juga mengklaim ada Renaissance di tengah orang-orang kulit hitam di Manhattan. Mereka sama-sama menemukan musik, mereka sama-sama menemukan karya seni, mereka sama-sama menemukan dunia berpikir dari orang-orang kulit hitam yang mempunyai kebudayaan yang sangat tinggi. Dari sini musik blues, jazz, dan juga puisi-puisi yang menunjukkan ingin bebas dari orang-orang kulit hitam. Akhirnya dijadikan sesuatu yang bersifat akademik. Nah, ketika mereka temukan ini, seorang pemikir bernama Alan Locke sangat tertarik terhadap periode ini. Dia melakukan penyelidikan dan dia mengatakan kalimat yang terkenal dari dia. Dia mengatakan budaya adalah sesuatu yang mendikte setiap kalimat dan setiap tanggapan yang kau miliki di dalam dirimu. Jadi ketika saudara pikir, saudara berkata, saudara sedang didikte oleh budaya. Nah, kalau saudara punya budaya, beda dengan budaya Alkitab. Cara saudara berpikir didikte oleh kebudayaanmu. Lalu waktu saya mau baca Alkitab, saya akan terdikte oleh budaya saya. Lalu bagaimana supaya bisa baca Alkitab? Nah, ini bukan Alan Locke ya, ini Jimmy Locke. Jimmy saja, nggak pakai Locke. Saudara, bagaimana supaya tidak didikte oleh kebudayaan? Saudara mesti pindah budaya. Pindah budaya caranya bagaimana? Pindahlah dari budayamu ke dalam budaya dari komunitas penafsir. Loh, siapa komunitas penafsir? Nah, sekarang bukan Alan Locke, bukan Jimmy Pardede, tapi John Calvin. John Calvin mengatakan komunitas penafsir adalah gereja Tuhan. Kenapa saudara bergabung di gereja? Karena saudara ingin mendapatkan kesempatan beribadah bersama-sama seperti hari ini. Kenapa saudara beribadah di dalam gereja? Karena ingin dengar musik yang bagus. Tadi kita dengar duet lagu yang indah sekali. Saudara terasa terhibur. Bisa ya dengar lagu bagus begitu. Kalau saudara bilang gampang Pak dengar lagu bagus. Di rumah juga bisa. Lain. Dengar orang nyanyi langsung. Lain dengan dengar rekaman. Maka saudara mengatakan saya mau datang ke gereja supaya bisa dengar orang menyanyi. Boleh juga. Tapi jangan lupa hal ini. Calvin mengatakan engkau datang ke gereja supaya engkau punya komunitas penafsir. Komunitas yang berpikir mirip, berpikir dengan cara yang masih ada interaksi dengan dunia, namun juga ada interaksi dengan Alkitab. Nah, ini kita, umat penafsir.
komunitas penafsir, beririsan dengan budaya dunia sekarang di sekeliling kita, namun juga beririsan dengan budaya Alkitab. Kita ini punya irisan yang indah. Saudara punya irisan dengan your contemporary world. Saudara punya irisan dengan dunia kontemporermu. Tapi juga saudara punya irisan dengan sejarah umat Tuhan. Dengan the history of God's people. Dari zaman Kejadian sampai zaman sekarang. Jadi saudara menjadi orang gereja itu menyenangkan sekali loh. Yang malas bergereja kasihan. Saudara di sini saya perkirakan mungkin ada 800 atau ya mungkin 800-an orang saat ini. 800 orang yang ikut PA rutin berapa banyak? Hari Jumat ada PA. Kalau saudara bilang, aduh Pak susah Pak. Hari Jumat saya pulang kerja jam 7:15. Lalu di perjalanan 1 jam. Masa sampai sini jam 8:15. Datang sudah tinggal tanya jawab nanti. Oke, saudara nggak ada kesempatan ikut PA nggak apa-apa. Tapi nanti siang ada seminar, awas lu bolos lagi ya. Nah saudara sekalian, kita ini komunitas penafsir. Kita ada di dalam komunitas yang dibuat budaya, yang dibentuk di dalam budaya baru. Budaya apa? Budaya dari umat Tuhan. Budaya gereja. Budaya gereja itu ada irisan dengan budaya dunia dan ada irisan dengan budaya Alkitab. Sehingga dengan menjadi orang gereja, saudara akan mendapatkan tools untuk menafsirkan. Itu sebabnya di dalam komunitas penafsir, saudara bisa mempelajari kitab suci dan bisa membahas apa yang dikatakan oleh Torah. Dan menyadari di dalam metode penafsiran yang benar, seluruh Torah berguna untuk saya. Berguna untuk apa ya? Berguna untuk melatih saya how to love. Bagaimana cara mencintai, bagaimana cara membentuk komunitas di mana di dalamnya ada keadilan dan ada belas kasihan. Di mana komunitas yang penuh shalom bisa berada. Di dalam komunitas di mana saya berada dan mempraktekkan kasih. Nah maka Torah diberikan supaya manusia mampu mencintai. Torah diberikan supaya manusia tahu di mana keberhasilan dia menjalankan Torah berdasarkan standar dari Torah. Saudara, standar itu penting ya. Banyak orang mengukur standar dirinya, pakai dirinya sebagai standar. Ini kata-kata Paulus di dalam surat Korintus. Banyak orang mengukur dirinya dengan dirinya sebagai standar. Itu betapa bodohnya mereka. Saudara nggak bisa jadikan diri saudara standar. Kalau diri saudara standar, saudara sudah sempurna. Kalau ditanya orang baik itu kayak apa? Ya kayak saya. Orang ganteng kayak apa? Kayak saya. Orang yang pintar kayak apa? Kayak saya. Nah saya ngeri loh, waktu membaca sebuah artikel, dikatakan bahwa 80% laki-laki itu menganggap dirinya tampan. Saya nggak termasuk yang 80%. Sudah saya rasa ya, saya bukan perempuan, saya kurang pintar menilai wajah laki-laki lah. Tapi dari laki-laki yang saya kenal, saya nggak ketemu ada yang tampan loh. Jadi saya bingung. Maaf ya laki-laki yang saya kenal. 80% menganggap dirinya tampan. Ini tampan dari mana? Kenapa mereka anggap diri mereka tampan? Karena suka ngaca. Laki-laki ternyata ada yang suka ngaca. 80% ini makin mengkhawatirkan. Makin baca artikel itu saya makin malu jadi laki-laki. Tapi saya nggak mau rubah. Gitu. Nah saudara dikatakan laki-laki 80% anggap dirinya tampan. Loh kok bisa? Karena kebanyakan lihat cermin. Dan waktu lihat cermin tidak ada tampilan dari laki-laki lain. Agak mengerikan ya kalau saudara lihat cermin dan ada 2 wajah di situ. Jadi saudara mulai lihat cermin dan saudara tidak punya perbandingan. Dan mungkin waktu laki-laki lihat cermin, sambil ingat-ingat simpanse. Waktu ingat simpanse, langsung katakan kepada diri, hai jiwaku, lumayan loh lu. Nah itu mulai ya. Hai jiwaku, lumayan juga lu. Lalu selesai ngaca keluar dari kamar mandi atau kamar, merasa percaya diri dengan ketampanan. Jalannya mulai beda. Lalu jalan, sampai berpapasan dengan yang benar-benar tampan. Begitu berpapasan dengan yang benar-benar tampan, kepercayaan diri mulai menurun. Nah ini yang terjadi. Jadi orang bandingkan diri dengan diri, pasti rasa diri baik. Tidak ada yang lebih baik dari saya sudah cukup baik, saya sudah cukup pintar, saya sudah cukup bagus, saya sudah cukup taat sama Tuhan. Lo tahu dari mana standarnya apa? Standarnya saya. Nah orang yang tidak sadar, dia perlu perbandingan di luar dirinya. Selalu akan rasa dirinya cukup excel dalam banyak hal. Dalam pekerjaan bagaimana? Bagus, saya bagus kok. Saya nggak pernah lupa loh waktu Pak Stephen Tong kasih tahu tentang waktu dia menjadi dosen. Waktu itu dia menjadi dosen, dia menguji mahasiswa calon mahasiswa mendaftarkan diri. Dia menguji, kemudian ada mahasiswa suruh tulis biodata ya, tulis nama, kemudian kesaksian pertobatan, lalu ditulis keahlian. Jadi ada kolom suruh tulis keahlian. Apa keahlianmu? Apa bidang spesifikasimu? Nah ada satu mahasiswa tulis keahlian berkhotbah. Ahli khotbah loh. Belum masuk sekolah teologi sudah ahli berkhotbah.
Waktu Pak Tong lihat dia pengen tahu orangnya kayak apa sih. Ahli khotbah mau masuk STT. Lalu dia lihat ada orang yang ahli khotbah itu masuk di dalam ruangan untuk wawancara. Pak Tong langsung tanya, kamu bilang kamu ahli khotbah? Dia bilang, iya. Sebagus apa khotbahmu? Bapak dengar aja sendiri. Wih, luar biasa. Lalu Pak Tong mengatakan, kamu salah tempat. Di sini semua tempatnya orang yang tidak bisa khotbah. Orang itu kaget. Pak Tong pura-pura. Pak Tong kan ahli khotbah juga. Pak Tong bilang, tidak, saya bukan ahli khotbah. Loh, Pak Tong bukan ahli khotbah? Bukan. Pak Tong kan jago khotbah. Tidak, saya nggak bisa khotbah. Saya nggak tahu bagaimana khotbah. Saya pun nggak pernah ajar kelas homiletik. Anak ini tambah kaget. Pak Tong nggak pernah ajar homiletik? Nggak pernah. Kenapa nggak pernah ajar homiletik? Karena saya tidak tahu bagaimana berkhotbah. Anak muda ini makin kacau imannya. Jadi Bapak tidak tahu bagaimana berkhotbah? Nggak tahu. Kenapa khotbahnya bagus? Saya juga nggak tahu kenapa bisa bagus. Saya juga nggak tahu bagaimana berkhotbah. Saya cuma tahu ada beban apa di hati. Saya mesti ngomong. Ada niat apa yang Tuhan tanamkan untuk saya bagikan. Saya harus bagikan. Ada pesan apa yang saya ketahui di dalam pikiran. Saya paksakan masuk ke dalam pikiran orang. Tapi kalau ditanya bagaimana cara berkhotbah, saya tidak tahu. Nah saudara, ini orang yang benar-benar mengerti panggilannya. Orang yang ngerti panggilan tidak menempatkan dirinya di dalam level yang berlebihan. Dia cuma tahu panggilannya mendesak dia. Entah dia bagus atau tidak, dia nggak peduli. Mungkin dia jelek, mungkin dia tidak capable. Tapi dia punya beban, harus lakukan. Nah ini yang mendorong orang untuk lakukan sesuatu. Tidak ada orang didorong oleh perasaan ahli. Orang yang rasa diri ahli selalu mediocre levelnya. Orang yang excel selalu rasa diri rendah. Tapi selalu didorong oleh semangat. Saya harus kerjakan sesuatu. Orang mau hina silakan. Orang mau anggap jelek silakan, tapi ada beban yang Tuhan tanamkan, saya harus kerjakan. Nah ini sesuatu yang anak muda ini perlu pelajari. Dia terlalu percaya diri mengatakan saya keahliannya adalah berkhotbah. Saya tidak tahu apa keahlian saudara. Keahlian saya adalah bidang pekerjaan saya. Keahlian saya adalah pikiran saya. Keahlian saya adalah kerohanian saya. Kita rasa excel di dalam segala hal, unggul. Sehingga ketika Tuhan mengatakan kasihilah sama manusia. Saudara mengatakan have already done that. Saya sudah melakukan itu. Saya sudah mencintai. Tapi Tuhan tanya ukurannya apa? Ukurannya banyak. Saya sudah jadi berkat, tanya aja sama orang-orang. Mereka senang sama saya. Tuhan bilang tidak. Ukurannya bukan dari kamu. Ukurannya ada di dalam Torah. Torah mengajar kita mengasihi. Torah mengajar kita untuk mengerti standarnya Tuhan. Jadi ada standar dari Tuhan dan ada perintah dari Torah untuk kita menjalankan kasih. Nah itu sebabnya di dalam rangkuman dari Torah, yaitu 10 hukum, Tuhan memberikan pernyataan yang indah sekali. Yaitu mengenai 2 sifat dari natur Tuhan yang perlu dimengerti oleh manusia sebelum mereka mampu mengasihi. Saudara mau mengasihi? Pasti kita mengatakan mau. Saudara mau mencintai? Saudara akan mengatakan mau. Tapi Tuhan akan mengatakan pahamilah aku, kenalilah Torahku, dan jalankanlah hukum kasih. Nah apa yang Tuhan mau dikenal? 2 sisi dari sifatnya Tuhan. Sisi yang pertama, di dalam pasal yang ke-19 adalah sisi yang memberikan kegentaran. Saudara, tidak ada orang mampu mencintai sesamanya atau mencintai Tuhan jika dia belum pernah digentarkan oleh kehadiran Tuhan. Jika Tuhan hadir, apakah kita gentar? Jika dia menyatakan diri, apakah ada perasaan kagum ada pada kita? Nah ini pernah kita bahas, ini sudah kita bahas di minggu yang lalu. Ketika Tuhan menyatakan diri, adakah perasaan gentar? Adakah saudara mengatakan, aku mau sujud dan menyembah Engkau? Kenapa ya? Rasa takut dan kagum kepada Tuhan mutlak harus ada di dalam loving, di dalam mengasihi. Kenapa mengasihi perlu sense of awe, O-A-W-E ya. Kenapa saya perlu perasaan kagum sebelum saya mampu mencintai? Karena cinta kasih adalah cinta kasih yang didasarkan oleh keagungan Tuhan. Nah ini prinsip dari Agustinus yang rombak dan lawan prinsip dari Sokrates dan Plato. Sokrates dan Plato mengatakan cinta kasih selalu digerakkan oleh sense of wonder, kekaguman. Karena saya kagum, maka saya mencintai. Tapi kekaguman itu ada di mana? Kekaguman itu ada di objek yang akan saya cintai. Kalau tanya sama anak muda di sini, bagaimana kamu melihat pacarmu? Pasti anak muda bilang, wah pacarku sangat cantik. Jadi dia mengagumi kecantikan di dalam pacarnya. Bagaimana kamu menilai pacarmu? Oh pacarku sangat pintar, juga orangnya baik, juga orangnya sangat-sangat bertanggung jawab. Jadi ada pintar, ada baik, ada tanggung jawab. Ini kualitas yang membangkitkan wonder, sense of awe, merasa kagum. Di mana hal yang membuat kita kagum? Di dalam diri orang itu. Nah karena hal yang mengagumkan itu ada dalam diri orang itu, maka kita mulai bangkit perasaan cinta kasih.
Saya mencintai, saya mengasihi, karena ada perasaan kagum, ada perasaan wonder. Dari mana perasaan kagum dan wonder itu berasal? Dari diri. Apa yang menggerakkannya keluar? Objek yang adalah sesuatu yang dalam dirinya. Penuh sense of awe and wonder. Maka saya mencintai karena ada intelektualitas. Saya mencintai karena ada keindahan. Saya mencintai karena ada kindness of heart. Saya mencintai karena ada bakat. Saya mencintai karena ada kemampuan berelasi. Saya mencintai karena ada hati yang penuh dengan keramahan dan lain-lain. Tapi Plato mengatakan, apakah sense itu ada pada manusia? Kalau saudara mengatakan, aku mencintai pacarku. Kenapa cinta pacarmu? Karena dia pintar. Tapi tanya, apakah dia orang paling pintar di dunia? Enggak kan? Saudara kalau mengatakan, aku cinta pacarku karena pacarku pintar. Saudara ketemu orang lain yang lebih pintar, langsung pindah dong ya. Kamu dan pacarku pintar siapa ya? Pacarku IQ-nya 180. Kamu berapa? 180,5. Aku harus pindah. Lalu ketemu lagi orang IQ-nya 181. Nanti dia pindah terus. Maka Plato mengatakan cinta itu kadang-kadang harus dibekukan di dalam satu titik tertentu. Yaitu titik di mana kita memaklumi seseorang. Saudara mencintai seseorang karena orang itu pintar. Tapi waktu saudara sadar ternyata dia nggak pintar-pintar banget, ada sisi bodohnya juga. Saudara tetap sudah kunci cinta saudara. Nah ini cinta yang sejati. Coba siapa yang di sini pacaran sama orang karena pintar? Oh ada ya, udah angkat tangan. Pacarnya nggak setuju atau istrinya. Pacarnya bilang, enggak saya bodoh kok, lu jangan angkat tangan. Nah, waktu saudara bilang, saya cinta pacar saya karena saya pintar. Lalu saudara mulai kenal, saudara akan sadar, orang pintar itu bisa sangat pintar dalam satu hal, tapi bisa kebangetan bodohnya di dalam hal lain. Kalau nggak percaya, coba ikuti orang pintar dalam hidupnya. Saudara akan sadar, lu pintar kok bisa begini bodoh ambil keputusan. Ada orang pintar sekali di sekolah, di kelas, tapi bodoh sekali dalam hal lain. Saya nggak usah cerita lah, nanti saudara tahu siapa orangnya. Udah nggak usah, never mind. Nah intinya adalah, nggak usah pakai ilustrasi lagi. Nanti disensor lagi sama tim sensor khotbah. Saudara mencintai seseorang, tanya alasannya apa? Oh karena dia cantik. Waktu saudara ketemu orang lain lebih cantik, saudara nggak akan pindah cinta. Kenapa? Karena saudara sudah kunci cinta kasih saudara. Orang cantik, kalau tidur tetap jelek. Saya nggak kesaksian apa-apa loh ini ya. Saudara cerita Sleeping Beauty itu bohong. Orang tidur nggak pernah begini. Orang tidur, itu jelek sekali. Nah maka kalau orang mengatakan, aku cinta kamu karena kamu cantik. Dia harus kunci cintanya. Dan waktu dia menemukan orang yang dia cinta itu ternyata jelek dari sisi tertentu. Dia tidak akan ubah. Nah kenapa? Karena dia tahu, ini Plato dan Sokrates, ini bukan Alkitab. Alkitab lebih indah lagi. Tapi kita lihat Sokrates dan Plato dulu. Kenapa kamu tetap cinta orang ini? Karena saya sadar, kecantikan dia itu bersumber bukan dari dia. Loh, kecantikan dia bersumber dari mana? Dari the true idea. Dari ide di dalam dunia ide. Di dalam dunia ide ada kesempurnaan dan kesempurnaan ini mewujud secara parsial di dalam materi. Maka saudara ketemu orang wajahnya cantik, itu materi. Dia cuma dapat percikan dari true beauty di dalam dunia ideal. Nah dunia ideal adalah tempat segala yang sempurna. Sedangkan dunia materi adalah tempat percikannya saja. Maka ketika engkau mencintai, langsung switch. Saya cinta dia karena saya mau mencintai dunia ideal lewat dia. Nah ini yang indah ya. Makanya Agustinus waktu baca Plato, dia mengatakan Plato ini kok sudah dekat banget sama kekristenan ya. Kekristenan bisa mengatakan aku cinta kamu. Kenapa? Karena aku menemukan kebaikan Tuhan di dalam dirimu. Waktu aku mencintai kamu, ada percikan kebaikan Tuhan. Dan sekarang lewat mencintai kamu, saya mencintai Tuhan. Nah ini Kristen. Tapi Plato dan Sokrates mengatakan, atau Sokrates dan Plato lebih tepatnya, saya menemukan ada yang ideal secara parsial di dalam seseorang, maka saya mencintai dia. Jadi kenapa cinta? Karena perasaan cinta saya digerakkan keluar, kemudian diberikan kepada objek cinta saya. Kenapa kamu berikan ke objek cinta itu? Karena objek cinta itu menarik cinta saya keluar. Kenapa dia bisa menarik cinta kamu keluar? Karena di dalam dirinya ada percikan kesempurnaan dari dunia ide, meskipun cuma percikan. Nah ini gambaran hikmat. Orang kalau pikir tuntas secara bijaksana, selalu akan menghasilkan pikiran yang dalam anugerah umum mendekat kepada kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan jauh lebih dalam, tapi cukup banyak beririsan dengan pikiran Sokrates dan Plato seperti ini. Tapi Agustinus mengatakan itu bukan ajaran Alkitab. Waduh, kita merasa sedih. Itu ajaran bagus loh. Saya sudah mendengarkan penjelasan dan sekarang saya kagum. Ada orang sehebat Sokrates,
Ada orang sehebat Plato, bisa pikir tema sedemikian hebat, bisa pikir sedemikian tajam. Saya menjadi kagum. Tapi Agustinus mengatakan, tapi itu dangkal dibandingkan dengan kitab suci. Loh, kalau gitu kitab suci mengajarkan apa ya? Apa sih yang kitab suci beritahu tentang cinta? Siapa yang berhak mendapatkan cinta kita? Saudara sekalian, di dalam kitab suci dikatakan, yang berhak mendapatkan cinta kasih kita, itu ada dua. Yang pertama adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak mendapat cinta kasih kita. Lalu yang kedua siapa? Gambarnya. Saudara harus mencintai Tuhan dan saudara harus mencintai His image. Kenapa ya mencintai Tuhan? Harus juga dengan mencintai His image. Karena jika engkau mencintai Tuhan, engkau tidak boleh menjalankannya dengan hal abstrak. Ingat ya, apa yang jadi tanda cintamu cinta sejati? Yaitu cintamu dikeluarkan, dimasukkan ke dalam komunitas dan mendatangkan shalom, mendatangkan damai sejahtera di dalam komunitas itu. Berarti kalau saudara mengatakan, aku cinta Tuhan, mana wujudnya? Mana wujud mencintai Tuhan? Tapi kalau wujud mencintai Tuhan itu adalah menolong, kita kan gak mungkin menolong Tuhan. Saudara pernah tolong Tuhan waktu Tuhan lapar? Gak pernah. Saudara pernah tolong Tuhan waktu Tuhan haus? Tuhan habis olahraga ya? Mau minum sedikit? Ini ada le mineral. Tuhan gak perlu minum. Tuhan terlukakah? Aku bisa berbagian di dalam menolong. Tuhan perlu ke IGD? Saya ada BPJS. Saudara perlu tolong Tuhan? Tidak. Kalau Tuhan tidak perlu ditolong, lalu wujud kita mencintai dia itu apa ya? Ada yang mengatakan, ini tentu ajaran yang salah ya. Wujud kita mencintai Tuhan adalah kita memuji Tuhan. Jadi memuji Tuhan adalah wujud kita mencintai Tuhan. Pujilah dia. Kenapa dia harus dipuji? Karena dia nggak bisa puji dirinya sendiri. Nah ini saya nggak tahu kalimat ini masih sering muncul nggak dari hamba Tuhan error di dunia ini. Mari puji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa puji dirinya sendiri. Dia kesepian, dia kurang pujian. Dia mau puji diri kurang bisa, kurang layak, kurang tepat, maka dia suruh kita memuji dia. Bukan. Tanda cinta kepada Tuhan bukan di dalam memuji Tuhan. Memuji Tuhan adalah ekspresi yang tidak bisa ditahan dari diri yang mengagumi Tuhan. Tetapi mencintai tidak bisa disempitkan hanya di dalam mengatakan ucapan syukur atau memuji Tuhan. Lalu bagaimana cinta kepada Tuhan diwujudkan? Cinta kepada Tuhan diwujudkan dengan mencintai yang dia cintai. Dengan mencintai His image. Dengan mencintai sesamanya. Itu sebabnya cintai Tuhan dan cintai sesama tidak mungkin dipisah. Kenapa mencintai sesama manusia? Karena mereka image of God. Kenapa mencintai Tuhan? Karena aku mengagumi dia. Bagaimana mencintai Tuhan? Dengan mencintai His image, yaitu sesama manusia. Jadi tidak ada kemungkinan orang mencintai Tuhan tanpa mewujudkannya di dalam cinta kepada sesama. Tidak ada orang akan punya alasan yang tepat untuk mencintai sesama jika bukan karena Tuhan. Nah itu sebabnya di dalam perintah Tuhan, Tuhan ingin kita mempunyai sense kagum dulu. Kagum kepada siapa? Kagum kepada Tuhan. Kenapa mesti kagum kepada Tuhan? Karena engkau akan mencintai gambarnya. Dan jika engkau tidak mencintai sang pemilik image yang sejati. Jika engkau tidak mencintai sumber dari image, sudah enggak mungkin mencintai image-nya. Itu sebabnya cinta kepada manusia sangat bergantung dengan berapa besar engkau mengagumi Tuhan. Semakin engkau kagum kepada Tuhan, semakin engkau mampu mengasihi sesamamu manusia. Jika engkau tidak punya perasaan kagum kepada Tuhan, engkau akan menemukan alasan yang salah untuk mencintai sesama manusia. Kenapa cinta sesama manusia? Oh karena ada timbal baliknya. Saya pernah dengar kalimat dari seorang mahasiswa STT, bukan STT kita ya, ini STT lain. Dia mengatakan kepada saya belum jadi mahasiswa STT, saya masih kuliah di bidang ekonomi sebelum saya masuk STT. Saya belum menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Lalu dia dorong saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Kamu mendingan jadi hamba Tuhan aja deh, saya kaget. Kenapa? Apakah saya kelihatan rohani? Wajahku memancarkan aura suci. Dia bilang, kamu mendingan jadi hamba Tuhan, bro. Dia bilang, bro, bukan bro lah. Dia bilang, ya, saya lupa dia bilang apalah. Kamu lebih baik jadi hamba Tuhan. Saya tanya, kenapa? Jadi hamba Tuhan itu karir yang menyenangkan. Wah, saya mulai khawatir dengan dia bilang karir yang menyenangkan. Saya tanya, kenapa bisa begitu? Dia mengatakan, wah jadi hamba Tuhan itu menyenangkan. Kamu traktir orang, jemaat di gereja. Mereka akan balas traktiranmu dengan traktiran lebih mahal. Ini kacau sekali kalimatnya. Saya dengar itu langsung hilang respek kepada mahasiswa STT. Hampir gak jadi masuk STT. Dia mengatakan, jadi hamba Tuhan itu menarik. Kenapa? Kamu beri sesuatu ke orang, orang rasa bertanggung jawab untuk memberi lebih lagi ke kamu. Jadi itu namanya ada lemparan modal untuk dapat keuntungan. Kamu lempar 1 juta, dapatnya 2 juta. Kamu kasih barang ke orang harganya 500 ribu, nanti kamu dapat balik 1 juta. Wih, bisa mikir gitu ya. Nah saudara, orang berpikir begitu karena apa? Karena tidak tahu bagaimana mencintai manusia.
Kenapa mencintai manusia? Karena dengan mencintai dia saya dapat untung. Kalau aku mencintai dia, aku dapat relasi, aku dapat kaitan, aku dapat jaringan, aku dapat keuntungan. Relasi bisnis, relasi uang, relasi kaya, maka saya mencintai. Kenapa cinta? Karena orang ini memberikan keuntungan. Nah itu sesuatu yang hina, dangkal, dan akan dimiliki oleh orang. Karena mereka tidak mengerti cinta kasih Tuhan. Karena engkau tidak mengagumi Tuhan, sulit bagimu untuk mengagumi sesama manusia. Nah maka Tuhan mengatakan, takutlah akan Tuhan. Hei Musa, beritahukan di seluruh gunung, aku berikan batas dan tidak boleh ada yang melanggar. Karena di atas gunung ada tempat yang kudus, hanya boleh diisi oleh kehadiran Tuhan. Manusia tidak layak, manusia menjauh, dan manusia di dalam keadaan menjauh dari kaki gunung. Lihat puncak gunung yang begitu gemilang, begitu penuh dengan awan, begitu penuh dengan kilat, begitu penuh dengan suara sangkakala. Mereka langsung sujud. Mereka mengatakan, Tuhan, Engkau adalah yang transcends kami semua. Engkau melampaui kami. Kami begitu rendah, begitu hina, begitu tidak layak. Engkau begitu mulia, begitu tinggi, begitu agung. Kami datang untuk menyembah-Mu. Perasaan kagum kepada Tuhan membuat kita sujud kepada Dia. Nah maka saudara, tidak ada kemungkinan manusia mencintai sesama jika dia tidak mengagumi Tuhan. Tetapi bisakah orang mengagumi Tuhan lalu meremehkan sesama? Juga bisa. Jika dia tidak ingat bahwa manusia itu adalah gambar Allah. Maka dia akan pisahkan antara Tuhan dan Allah. Dan ini yang terjadi di dalam dunia kuno. Semua orang yang menyembah berhala tidak melihat kaitan berhala dengan sesama manusia. Mereka hanya lihat kaitan berhala dengan raja, maka mereka hormat sama raja. Tapi mereka tidak lihat kaitan Tuhan dengan sesama manusia. Saudara, Alkitab dari awal sudah mengatakan, manusia dijadikan berdasarkan gambar Allah. Jadi semua manusia, entah mereka raja, mereka budak, mereka orang tinggi, mereka orang rendah. Semua adalah gambar Allah. Dan ini adalah satu demokratisasi konsep manusia yang pertama kali dinyatakan di sepanjang sejarah. Tuhanlah yang pertama menyatakan, Dia menciptakan manusia sebagai gambar Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perempuan tidak lebih rendah dari laki-laki. Budak tidak lebih rendah dari raja. Orang miskin tidak lebih rendah dari orang kaya. Orang bodoh tidak lebih rendah dari orang pintar. Di dalam pengertian seperti ini, saudara tidak mungkin membeda-bedakan manusia. Tapi di dalam dunia kuno orang membedakan manusia. Raja dekat dengan dewa. Rakyat biasa jauh dari dewa. Maka mereka menghormati raja, tidak menghormati rakyat biasa. Sayang sekali di dalam gereja banyak anggapan pendeta dekat dengan Tuhan, jemaat biasa jauh dari Tuhan. Ini pendapat yang salah. Maka mudah bagi kita untuk mencintai, mengagumi di dalam level yang terpecah. Karena tidak kaitkan manusia sebagai gambar Allah dan tidak kaitkan menyembah Tuhan, mengagumi Dia dengan mencintai sesama. Maka hal pertama adalah belajar tentang sifat Tuhan. Di satu sisi Allah adalah Allah yang mulia, Allah yang layak disembah, Allah yang membawa perasaan gentar kepada saya. Belajarlah takut akan Tuhan. Sebab jika engkau tidak takut akan Tuhan, engkau tidak mungkin hidup suci. Gentar kepada Dia, gentar kepada penghakimannya, gentar kepada kekudusannya. Namun ada sisi yang kedua, natur yang kedua dari Tuhan. Selain mulia dan kudus dan menggentarkan, Tuhan Allah juga adalah Tuhan yang membebaskan. Nah ini kalimat yang indah sekali. Tuhan membebaskan kita. Apa sih artinya membebaskan? Artinya kita adalah seperti binatang yang tidak berakal. Yang pergi ke tempat di mana kita tidak bisa keluar. Saudara sudah terjebak entah itu di dalam lumpur atau di dalam jurang yang dangkal. Kadang-kadang domba terperosok ke dalam jurang karena domba itu bodoh. Dia lihat ada rumput dia makan dan begitu konsentrasinya dia sama rumput, dia tidak sadar kalau ada tanah yang makin lama makin curam. Makin curam. Dia terus makan gak lihat, gak memperhatikan sekeliling. Ada yang mengatakan mind your surroundings. Ini kesalahan fatal kalau gak dilakukan. Lihatlah sekelilingmu. Sambil makan, sambil amati. Sambil makan, sambil amati. Tapi domba nggak punya skill ini. Mereka cuma tahu kalau makan seluruh konsentrasi difokuskan ke makanan. Mungkin mirip dengan saudara ya. Kalau udah makan semua konsentrasi ke makanan dan orang sebelah. Kenapa ke orang sebelah? Siapa tahu ada yang nyolong gitu ya. Jadi sambil makan, sambil berwaspada. Ambil garpu. Begitu ada tangan menyelinap ke piringmu langsung tikam dengan garpu. Nah ini mengamati. Nah saudara, domba terus makan. Dia tidak tahu bahwa tanah yang dia injak makin curam. Dia nggak sadar. Begitu dia terus maju, dia nggak sadar sudah sangat curam. Dia terperosok. Dia luncur ke bawah. Sudah luncur ke bawah, dia nggak bisa balik ke atas. Berusaha balik nggak bisa. Dia cuma bisa Nah ini domba ya. Bukan kambing gunung. Kalau kambing gunung lain lagi. Kuku mereka itu bisa menggenggam batu. Sehingga mereka bahkan bisa memanjat tebing yang terjal. Ini lain lagi. Mountain goat.
lain lagi. Nah domba itu lain, domba nggak bisa jalan di tanah yang sudah curam seperti ini. Maka dia cuma bisa be, dan ini tugasnya gembala. Gembala terpaksa harus ikat dirinya dengan tali, talinya ikat pohon dengan tali, lalu dia pegang tali itu. Dia turuni tempat yang curam, dia gendong dombanya, dia panjat lagi, lalu taruh dombanya di padang rumput yang datar. Tapi domba ini bodoh, lakukan kesalahan yang sama, jatuh lagi. Saudara kalau jadi gembala dari domba kayak gini gimana ya? Langsung bikin lem chop aja lah. Ya dia lagi jatuh lagi, lalu jatuh lagi kita turun lagi, angkat lagi. Sudah angkat taruh agak jauh, makan balik lagi ke situ. Kenapa makan balik ke situ? Ya itulah bodohnya domba. Domba tidak mau menghindari tempat terjal di mana dia pernah jatuh, balik lagi ke situ. Banyak orang bodoh ya, tidak mau hindari tempat terjal tempat dia jatuh, balik lagi ke situ. Nah dombanya balik lagi ke situ, terperosok lagi. Tapi gembala itu ekstra sabar. Turun lagi, angkat lagi. Jatuh lagi, turun lagi, angkat lagi, jatuh lagi. Tiap kali angkat, dia nyanyi. Nah ada kebiasaan di tradisi gembala dimanapun, gembala itu suka nyanyi. Kalau gembala di Indonesia, gembala sapi suka main suling katanya. Saya lupa lah lagu gembala apa itu. Nah intinya adalah ada banyak lagu pastoral itu lagu gembala. Gembala itu kesepian karena coba ditemani domba, maka mereka suka nyanyi. Dan banyak lagu-lagu bagus, itu jadi bagian dari tradisi klasik. Banyak lagu-lagu pakai tema pastoral. Beethoven punya 2 tema pastoral. Yang pertama adalah simfoni yang ke-6. Ini pembukaannya. Lalu yang kedua adalah sonata pastoral, piano sonata nomor 15. Tam tam tadam tam tam tadam tam 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 tam. Kenapa bisa ada tam tam? Ini kayak siulannya gembala. Saya nggak bisa kayak patung ya, senyum dan siul. Tram tada tata 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 tam taram tataram taram tam 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 tam. Bagus sekali lagunya. Nah bayangkan waktu gembala lihat dombanya terperosok, dia turun, dia gendong. Kalau kita udah marah-marah, dia malah nyanyi. Tam tram tadam tada 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 tada. Dombanya sampai ikut ngangguk-ngangguk, bersenandung. Sampai atas dombanya lupa, jatuh lagi di situ. Gembalanya turun lagi, lagunya sama. Lagunya nggak berubah. Kalau saya lagunya udah berubah. Tadadadang. Gitu ya, lu jatuh lagi ya. Nah ini hebatnya gembala. Jadi saudara, waktu sudah menuju ke tempat yang begitu terjal, dombanya jatuh. Dombanya tidak tahu bagaimana ditolong. Tapi akhirnya datang gembala, tolong angkat lagi. Nah Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Tuhan mau membebaskan. Dan Tuhan memperkenalkan diri sebagai gembala yang memelihara. Gembala yang tolong umatnya. Umatnya bebal, bodoh, tidak punya kepintaran. Tapi Tuhan dengan rela hati tolong, rela hati hadir, dan rela hati memberikan dirinya. Maka aspek Tuhan yang mulia, yang menakutkan, yang menggentarkan, harus dibarengi dengan kerelaan Tuhan untuk membebaskan. Kenapa Tuhan mau bebaskan? Karena kamu adalah orang yang diikat oleh banyak hal karena kebodohanmu sendiri. Kenapa engkau terbelenggu? Karena bodoh. Kenapa bodoh? Karena memang bodoh, mau gimana? Kenapa kamu lakukan lagi hal yang sama, yang bikin kamu terjerat lagi? Karena saya bodoh. Lalu bagaimana, apakah Tuhan mau tolong kita lagi? Dia mau. Dia mau tolong kita dan dia mau bebaskan kita. Bebaskan kita supaya kita menjadi orang yang bebas. Tidak diikat, tidak ditundukkan, tidak dihancurkan oleh kuasa di luar kita. Melainkan diikat, ditundukkan, dan dihancurkan oleh kuasa kasih. Maka Tuhan adalah Allah yang tolong. Dia melihat umatnya yang ada di dalam kondisi dibelenggu. Dia melihat umatnya yang ada di dalam kondisi yang sangat kasihan. Dia rela turun. Dia rela mengatakan, aku mau membebaskan kamu. Aku sudah memperhatikan keluh kesahmu. Aku sudah mendengar segala penderitaanmu. Aku sudah mendengar ratapanmu. Dan aku mau datang untuk membebaskan kamu. Tuhan membebaskan umatnya. Dan setelah umatnya dibebaskan, Tuhan memberikan kepada mereka satu tuntutan perjanjian. Nah ini mungkin bikin kita heran. Kenapa Allah yang katanya membebaskan kok berikan kita tuntutan perjanjian? Mengapa mesti ada perjanjian? Karena perjanjian membebaskan. Loh, ini aneh dong, perjanjian kan mengikat. Perjanjian mengharuskan kita melakukan sesuatu. Sedangkan kebebasan itu kontra dengan perjanjian. Kalau begitu kenapa ya? Saya diikat oleh perjanjian dan saya dibebaskan oleh Tuhan. Bukankah ini kebebasan yang pura-pura? Tuhan mengatakan, I release you. Saya membebaskan kamu dari perbudakan. Kamu sekarang bebas.
Hore, kita sudah bebas. Sekarang Tuhan mengatakan, oke, sekarang kita ikat perjanjian. Loh, kok ikat perjanjian? Katanya kita bebas. Kenapa mesti ikat perjanjian? Nah saudara, untuk mengerti kenapa bebas kait dengan ikat perjanjian, saudara mesti mengerti dulu apakah yang disebut dengan perjanjian, lalu bagaimana perjanjian yang Tuhan tawarkan ini unik. Nah saudara, perjanjian itu apa sih? Perjanjian itu di dalam pengertian dari timur dekat kuno. Ini pikiran dari seorang bernama Meredith Kline. Perjanjian yang dipakai di dalam kitab suci adalah perjanjian suzerain vassal treaty antara orang yang bertahta, biasanya raja, dengan taklukan. Nah ini perjanjian yang diikat untuk memastikan bahwa orang yang ditindas itu bebas. Nah ini sesuatu yang kita tidak punya budayanya. Ini budaya kuno. Nah saudara, anggaplah ada kerajaan Karawaci. Ini cuma contoh ya, kerajaan Karawaci. Lalu kerajaan Karawaci menaklukkan kerajaan Serang, contohnya ya. Kerajaan Serang ditaklukkan oleh kerajaan Karawaci. Dan kerajaan Karawaci dipimpin oleh, siapa yang bisa saya jadikan contoh yang tidak marah dan enggak pindah gereja. Oleh Bapak Raja Engbun, misalnya contoh. Raja Engbun memimpin kerajaan Karawaci, menaklukkan kerajaan Serang. Sedangkan kerajaan Serang dipimpin oleh raja namanya Jimmy Pardede, contohnya. Enggak apa-apa, saya yang kalah aja lah. Kalau dia yang kalah, dia pindah gereja. Saya kalah, lalu kerajaan Serang takluk sama kerajaan Karawaci. Lalu kerajaan Karawaci datang dengan perwakilan dari Raja Engbun. Datang ke situ dan mengatakan, Raja yang mulia kami berniat untuk membebaskan kalian. Mari kita bikin perjanjian. Kamu adalah taklukan kami, tapi kamu bukan budak. Kamu taklukan kami, tapi kamu tetap bebas menjalankan kegiatan kenegaraanmu. Nah ini perjanjian suzerain vassal treaty. Ini perjanjian untuk kelompok yang dikalahkan, tapi dibebaskan. Karena kalau tidak demikian berarti Serang yang sudah ditaklukkan semua diangkut seperti Babel mengangkut Israel. Angkut semua, yang laki-laki jadikan budak, yang perempuan jadikan gundik. Tidak ada lagi kebebasan, kamu cuma budak, kamu ditaklukkan, kamu harus kerjakan kerja keras yang kami mau. Tapi suzerain vassal treaty mengatakan, raja kami memutuskan tetap memberikan kamu kebebasanmu. Nah saudara, berarti waktu Tuhan membebaskan Israel, Tuhan seolah mengatakan, Israel, saya sudah taklukkan penaklukmu. Wah, kalau gitu Mesir penakluk kami, sudah ditaklukkan oleh Tuhan. Ya, Mesir sudah ditaklukkan oleh Tuhan. Berarti Tuhanlah Tuhan baru kami. Oh Tuhan, Engkau Tuhan baru kami budakmu. Tapi Tuhan mengatakan, no, saya mau bebaskan kamu. Kamu bisa menjalankan kehidupan kenegaraanmu tanpa jadi budak. You are free, kamu bebas. Mari adakan perjanjian. Loh kalau sudah bebas jangan adakan perjanjian, nggak bisa. Karena meskipun bebas tetap taklukan. Serang ditaklukkan Karawaci. Serang tetap tidak bisa menjalankan pemerintahannya mandiri. Tapi mereka bebas. Bebas di dalam perjanjian. Nah ini yang Tuhan mau katakan. Bahwa di dalam perjanjian dengan Israel. Tuhan tidak menjadikan Israel budak. Tuhan membebaskan mereka. Dan Tuhan memberikan kepada mereka posisi. Sebagai umat perjanjian di dalam relasi vassal, suzerain dan vassal. Tuhan adalah yang bertahta, yang berdaulat. Dan Israel adalah vassal yang diberikan kebebasan di dalam perjanjian. Tapi perjanjian ini selalu bersifat memberikan keuntungan bagi yang ditaklukkan. Perjanjian ini biasanya akan melibatkan raja yang menaklukkan berjanji. Sudah menang tetap berjanji. Saya berjanji jika kalian hidup baik-baik saya akan memberikan emas, misalnya begitu. Hai negara taklukan, jika engkau baik-baik kepada kami, tidak memberontak, tidak melakukan perlawanan, kami akan berikan penjagaan dari tentara kami. Misalnya seperti itu. Nah waktu Tuhan ikat perjanjian dengan Israel, Tuhan adalah sang pemenang. Dia menaklukkan Mesir, berarti Israel harusnya jadi budaknya Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, saya bebaskan kamu dan saya berniat untuk memberkati kamu. Maka dua hal ini yang harus diketahui dari Tuhan. Tuhan adalah Allah yang mulia, membuat kita gentar, membuat kita mau sujud, membuat kita takjub. Tapi Tuhan juga adalah Allah yang membebaskan. Walaupun dia berhak memimpin, dia memilih untuk memberkati kita dengan cinta kasihnya. Maka kita mendekat ke Tuhan dengan menyadari Tuhan, Engkau mulia, tapi begitu baik. Engkau membebaskan kami dari segala hal yang menyiksa kami. Kami bebas, maka kami adalah milik-Mu. Maka di dalam perjanjian suzerain vassal treaty, umat yang ditaklukkan atau bangsa yang ditaklukkan, umumnya akan mempunyai afeksi yang besar kepada yang menaklukkan. Ketika Alexander Agung menaklukkan Persia, waktu itu gundik-gundik dari Raja Persia sudah siap menyerahkan diri. Alexander masuk ke istana Persia dan para gundik, para istri mengatakan kami siap diperkosa, kami siap diperlakukan sewenang-wenang. Inilah nasib orang taklukan. Tapi Alexander masuk dan mengatakan jangan ada yang sentuh perempuan-perempuan ini. Mereka perempuan agung, mereka orang-orang bebas. Saya mendeklarasikan kalian bebas.
Nah maka banyak orang Persia lebih suka Alexander ketimbang Raja Darius yang sudah ditaklukkan oleh Alexander Darius yang ketiga. Inilah cara memperlakukan umat taklukan. Nah Tuhan memperlakukan orang taklukannya dengan baik. Kita diberikan cinta kasih, kita diberikan berkat, kita diberikan penyertaan, kita diberikan segala yang kita perlu. Meskipun kita ini taklukan. Dengan demikian kita mengatakan, Tuhan, aku mau belajar mencintaimu. Aku sekarang rela hati ikat perjanjian dengan engkau. Ikatlah perjanjianmu dengan saya dan saya akan mentaatinya. Mohon berikan syarat kepada saya supaya saya tahu bagaimana melayani engkau. Berikanlah apa yang engkau inginkan. Perintahkanlah kepada saya apa yang engkau inginkan dan perintahmu akan saya jalankan. Nah inilah relasi perjanjian dengan Tuhan. Maka sebelum 10 hukum dinyatakan, Tuhan lebih dulu memperkenalkan pendahuluan dari perjanjian ini dengan memperkenalkan siapa dirinya. Tuhan sang penakluk yang membebaskan umat taklukannya. Di dalam kebebasan, umat taklukan sekarang belajar mencintai Tuhan. Mari saudara belajar cinta Tuhan. Belajar mengerti bagaimana menghormati dia, mengagumi dia. Dari situ saudara mulai pikir, aku mau mencintai Tuhan, tolong berikan arahan. How to love God. Bagaimana aku bisa menjalankan sesuatu untuk mencintai Tuhan. Nah barulah dari sini kita mengerti pentingnya 10 hukum dan pentingnya seluruh Torah untuk mendidik kita mengekspresikan kasih kepada Tuhan. Hari ini sampai di sini, minggu depan kita akan lanjutkan, minggu depan cerita dulu untuk anak-anak dan untuk saudara. Minggu depan lagi baru kita lanjutkan hukum yang pertama. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami merindukan untuk mencintai Tuhan dan sesama. Kami merindukan mampu menjalankan komunitas yang dapat berkat oleh cinta kasih kami, dan kami berbagian mendatangkan shalom di dalam hidup kami, di tengah-tengah komunitas kami. Layakkan kami menjalankannya. Berikanlah kami ajaran-Mu, supaya kami tahu bagaimana mencintai. Berikan kami ajaran-Mu, supaya kami tahu standar apakah kami sudah melakukan cinta itu atau belum. Kiranya Tuhan yang rela tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.